Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat. Jangan lupa giat sholat 5 waktu dan PHBS agar imun kalian luar biasa. Siapkan semangat kamu karena hari ini kita akan belajar dengan senang hati. Jangan lupa sebelum kita belajar, awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali belajar di tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, muatan IPS, komoditas ekspor dan impor Indonesia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami komoditas ekspor dan impor negara Indonesia. Yang kedua, siswa mampu membuat data komoditas ekspor dan impor negara Indonesia. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, maka seseorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya alam dan peralatan wirausaha. Sumber daya alam dan peralatan tersebut bisa berasal dari dalam negeri atau luar negeri melalui ekspor dan impor. Mari sama-sama kita bahas apa itu ekspor dan apa itu impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ayo kita perhatikan asal sumber daya dan peralatan wirausaha dari beberapa kegiatan wirausaha. Yang pertama, perhatikan kegiatan bengkel. Manfaatnya untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Sumber daya dan peralatan yang digunakan adalah suku cadang kendaraan bermotor. Apa anak-anak yang dimaksud dengan suku cadang? Suku cadang adalah komponen mesin yang dicadangkan untuk pengganti bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Asal sumber daya dan peralatan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah toko kelontong. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumbernya makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, dan mesin cetak atau printer. Asal sumber daya alam dan peralatannya yaitu dalam negeri dan luar negeri. Kemudian fotokopi. Manfaatnya untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Sumber dayanya mesin fotokopi, kertas, dan meja. Asal sumber daya dan peralatan adalah dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, rumah makan. Manfaatnya menyediakan makanan dan minuman serta kudapan. Sumber daya dan peralatannya adalah bahan makanan, minuman, meja, kursi, alat makan dan minum, mesin kasir, dan printer. Asal sumbernya adalah dalam negeri dan luar negeri. Contoh selanjutnya adalah toko mebel. Manfaatnya menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Sumber daya dan peralatannya kayu, mesin, pemotong kayu, pernis, dan cat kayu. Asal sumber daya dan peralatannya dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Di pertanian, Indonesia mengekspor buncis, jagung, dan kedelai. Di bidang perkebunan, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Di bidang perhutanan, ada rotan dan damar, dan di bidang peternakan, Indonesia mengekspor daging kemasan. Perikanan, Indonesia mengekspor udang, tuna, dan cakalang. Di pertambangan, Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Di perindustrian, Indonesia mengekspor sepatu, tekstil, pupuk, dan pakaian jadi. Dan di bidang jasa, Indonesia
mempunyai komoditas ekspor tenaga kerja atau TKW atau pula dikatakan dengan TKI. Selanjutnya, komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN. Di pertanian, Indonesia mengimpor beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Perkebunan, Indonesia mengimpor jeruk, kelengkeng, durian, dan buah naga. Di bidang perhutanan, Indonesia mengimpor kayu lapis, peternakan, daging sapi, perikanan, ikan makarel, ikan salmon, dan kepiting. Di bidang pertambangan, Indonesia mengimpor aluminium, tembaga, dan minyak bumi. Di perindustrian, Indonesia mengimpor suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri, dan semen. Dan di bidang jasa, Indonesia mengimpor tenaga ahli. Selanjutnya, membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Perhatikan contoh di bawah ini adalah contoh membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Silakan anak-anak membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor. Selanjutnya, menurutmu apakah gambar di bawah ini termasuk barang impor? Silakan anak-anak membuat satu alasan tentang apakah barang tersebut barang impor ataukah bukan. Kesimpulannya, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Dan kesimpulan yang terakhir, kekayaan inilah yang dimanfaatkan bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi baik di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Baik anak-anak, demikian belajar hari ini. Tentunya kalian harus bangga dengan Indonesia dengan komoditas ekspor dan impornya. Agar pembelajaran hari ini bermanfaat, kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjada wajada. Ayo lakukan 3M dalam keseharianmu. Yang pertama, menggunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai air yang mengalir setelah menyentuh suatu benda. Perhatikan cara mencuci tangan yang benar. Dan yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing. Ayo lakukan protokol kesehatan demi hidup kembali normal.